Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini. Peragangan pertama di minggu ini setelah libur sangat lama, yaitu 2 November 2020, yang juga merupakan perdagangan pertama di minggu ini. Dan bila kita melihat data terakhir kemarin hari Jumat, maka market Amerika mengalami penurunan cukup dalam, yaitu Dow Jones terkoreksi 0,59% atau 157,5 poin ke 26.502. Nasdaq mengalami penurunan 2,45% atau 274 poin ke 10.912. S&P 500 mengalami penurunan 1,21% atau 40,2 poin ke 3.270. Sedangkan FTSE 100 Index London dari Eropa mengalami penurunan tipis 0,08% ke 4 atau 4,5 poin ke 5.577. DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penurunan 0,36% atau 41,6 poin ke 11.557 poin. Dan CAC Prancis justru mengalami kenaikan 0,54% atau 24,6 poin ke 4.594. Yang perlu dicatatkan untuk minggu ini adalah tentu saja adanya beberapa sentimen-sentimen yang perlu dibahas. Dari Indonesia sendiri hari ini akan ada demo besar, mendemo kedubes Prancis dan juga kembali demo buruh. Kemudian Indonesia kembali mendapatkan fasilitas dari Amerika karena kembali dianggap sebagai negara berkembang, bukan negara maju. Ini mungkin sebuah tanda yang cukup baik untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Amerika. Sedangkan dari Indonesia sendiri juga kita menunggu pengumuman data pertumbuhan GDP di tanggal 5 November yang bisa jadi akan berhubungan dengan resesi. Dan kalau kita lihat untuk dari market luar negeri, di Amerika sendiri menanti adanya stimulus terbaru dan menanti tentu saja Pilpres Amerika yang akan dimulai tanggal 3 November waktu Amerika atau tanggal 4 November kurang lebih waktu Indonesia. Dan kita juga mencermati bagaimana Inggris mengikuti langkah Jerman dan Prancis yang melakukan lockdown karena terjadi ledakan kembali arus coronavirus, di mana ternyata virus corona cenderung lebih tahan berada di dalam negara-negara yang iklim udaranya cukup dingin. Jadi kalau kita lihat, memang di Indonesia kasusnya sudah menurun, tapi di Eropa kembali meningkat. Dan selama libur, market Indonesia memang tidak mengupdate atau tidak mengikuti market Amerika dan market Eropa yang sudah lebih dulu jatuh cukup dalam. Dan kalau kita lihat hari ini memang dolar indeks atau DX kembali terus menguat dari sejak libur. Saat ini DX diperdagangkan di angka 93,0380. Sedangkan TLKM atau TLKM NYSE, saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, merosot 0,93% sampai ke 1709 atau 2511. Sedangkan EIDO
belum menampakkan gambarnya karena market Indonesia tutup. Sedangkan oil atau minyak berada di posisi 35,79 setelah terkoreksi 0,32 poin atau 0,89%. Kemudian gold atau emas mengalami kenaikan 0,64% atau 12 poin ke 1879,90. Timah mengalami penurunan 175 poin atau 0,98% ke 17.725. Nikel mengalami penurunan 342,5 poin atau 2,2% ke 15.210. Sedangkan batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,59% atau 0,35 poin ke 59,25. Batu bara Rotterdam mengalami penurunan 2,17% atau 1,15 poin ke 51,80. Sedangkan CPO mengalami penurunan 1,34% atau 43 poin ke 3.175. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia yang sudah dibuka hari ini, indeks Jepang atau Nikkei 225 Tokyo mengalami penguatan cukup signifikan 0,82% atau 189,37 poin ke 23.166,50. Sedangkan indeks Kospi Korea mengalami penguatan 0,19% atau 4,28 poin ke 2.271,43. Dan ESX 200 Sydney mengalami pelemahan 0,04% atau 2,2 poin ke 5.925. Dan apa yang bisa kami simpulkan dari apa yang terjadi di market dunia dan market Asia, bahwa pembukaan IHSG hari ini akan terkoreksi mengikuti koreksi beberapa hari yang terjadi di Eropa Amerika, tapi mungkin tidak terlalu dahsyat atau tidak terlalu dalam karena kita lihat pembukaan market market Asia hari ini cukup solid ya, cukup hijau. Jadi kami hanya memprediksi 55% IHSG akan berada dalam teritori merah hari ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini untuk market outlook. Untuk perdagangan pertama di minggu ini 2 November 2020. Perdagangan di bulan November memang akan banyak sekali sentimen-sentimen yang perlu ditunggu, mulai dari Pilpres Amerika sampai dengan resesi, dan juga tentu saja perkembangan tentang virus corona di Eropa. Jadi tetap fokus, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.